Bab 2031. Baiklah. Nolan mengangguk mengiyakan. Kita berangkat. Nicole tersenyum, tersentuh oleh perilaku Nolan. Setelah keluarga itu pergi, tatapan Lawrence berubah dingin, dan ekspresinya menjadi gelap. Tuan Royce, meskipun Nona Nicole belum mendapatkan kembali ingatannya, dia tampaknya telah menerima keluarganya dengan sangat cepat, keluh Ian setelah datang. Barangkali ikatan darah dan hubungan kekeluargaan begitu kuat dan kokoh sehingga tak satu pun kesulitan dapat memengaruhi mereka dalam jangka waktu lama. Lawrence melotot ke arah Ian, dan saat itulah Ian segera menyadari bahwa ia salah bicara. Lalu, ia segera menundukkan kepalanya. Lawrence berbalik dan masuk ke mobil sambil meringis. Meskipun keluarga Riddle sudah dekat dengan Nicole, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya, dia tidak akan pernah membiarkan Jared membawa Nicole pergi. Kembali di mobil, suasananya sungguh aneh. Lana memeluk Jared erat-erat sambil bercerita tentang hal-hal menyenangkan yang terjadi padanya di sekolah, terutama tentang Nona, yang ditemuinya tadi pagi. Mereka tampaknya sudah menjadi sahabat karib. Jared mendengarkan dengan saksama, mengangguk senang dari waktu ke waktu. Ia juga menyemangatinya dan menambahkan satu atau dua patah kata di sela-sela curahan hatinya yang penuh semangat. Namun, Nolan menggertakkan giginya. Ia mengerutkan kening, geram saat melihat Jared dan Lana. Ia bisa saja pergi keluar bersama Lawrence, tetapi keinginannya tidak dikabulkan. Dia tidak mengerti mengapa Lana begitu peduli pada Jared. Ayah baptis kita adalah orang yang sudah bersama kita selama 5 tahun terakhir. Kita seharusnya bersamanya. Nicole memeluknya dengan lembut. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Nolan untuk memahami bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang berarti antara dirinya dan Lawrence. Namun, hal itu tidak akan mengubah fakta bahwa Lawrence adalah sahabatnya. Lawrence pun tidak akan berhenti memperlakukan mereka dengan baik. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama 5 tahun. Dan ia telah menyaksikan betapa tulusnya Lawrence kepada anak-anaknya. Lawrence benar-benar mencintai mereka, jadi hal ini tidak akan mengubah apapun. Ketika mereka kembali ke kediaman Riddle, mereka menyadari bahwa semua orang sudah ada di sana karena hari itu adalah hari pertama Nolan dan Lana di sekolah. Bahkan Sean dan Steve, yang sudah pindah, sudah kembali ke rumah. Setelah menyapa semua orang tua mereka, Nolan dan Lana menghampiri kakek nenek mereka. Gloria dan Daniel sangat menyayangi mereka, dan seperti yang diharapkan, mereka tidak henti-hentinya bertanya tentang pengalaman mereka di prasekolah. Aku sudah meminta Koki untuk memasak makanan untuk kita. Semua orang sudah pulang hari ini, jadi mari kita bersenang-senang bersama. Steve menatap Nicole dan tersenyum. Nicole terhibur. Mereka juga bersekolah di prasekolah saat berada di pulau itu. Mudah bagi mereka untuk beradaptasi, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang mereka. Dia tercengang melihat semua orang begitu gembira dengan hari pertama Nolan dan Lana. Aku heran apakah anak-anak akan berubah setelah dimanjakan oleh begitu banyak orang. Tidak apa-apa, meskipun mereka pernah bersekolah sebelumnya, ini adalah Sanjoto. Kita harus membuatnya istimewa, kata Sean, lalu menoleh ke anak-anak. Katakan saja apa yang kalian butuhkan. Bukan hanya Paman Sean, kau juga bisa memberitahu kami, Spencer menambahkan. Bab 2032. Nicole tak kuasa menahan senyum saat melihat betapa baik semua orang memperlakukan Nolan dan Lana. Tiba-tiba ia merasa akrab. Rasanya seperti dia pernah diperlakukan dengan cara yang sama, dimanja oleh semua orang di keluarganya. Nicole membeku saat pikiran itu terlintas di kepalanya. Kemudian, ia berusaha keras untuk mengingat kejadian itu tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, ia semakin menderita, sakit kepalanya semakin parah dan wajahnya memucat. Berhentilah berpikir, jalani saja apa adanya, kata Jared lembut. Dia tampaknya menyadari bahwa Nicole sedang berjuang melawan sesuatu, jadi dia memegang tangan lembut Nicole untuk mencoba menghiburnya. Suara lembut Jared menghentikan pikirannya, dan begitu ia mengalihkan fokusnya kembali ke masa kini, kepalanya sakit terus angsur mereda. Kehangatan dari telapak tangan Jared juga memberinya rasa aman. Namun, ucapan Jared membuat semua orang memperhatikan ekspresi aneh di wajah Nicole. Ada apa dengan Nicole? Tiba-tiba aku sakit kepala,
tapi sekarang sudah baik-baik saja, ujar Nicole santai, karena dia tidak ingin memberitahu mereka bahwa dia sedang mencoba mengingat kembali ingatannya. Kamu mungkin terlalu banyak bekerja. Beristirahatlah. Aku akan meminta seseorang untuk meneleponmu pada waktu makan malam, kata Gloria dengan khawatir. Jared, tolong bawa Nicole ke atas, pinta Daniel karena dia percaya Jared dapat menjaganya. Tentu, jawab Jared, lalu dia membawa Nicole ke atas. Awalnya, Nicole tidak ingin pergi kemanapun. Ia hanya perlu tidak berpikir jika ingin sakit kepalanya berhenti. Namun, ketika melihat betapa khawatirnya keluarganya, ia memutuskan untuk naik ke atas bersama Jared, dia tidak ingin mereka menolaknya. Ketika mereka kembali ke kamar, Jared membantu Nicole ke tempat tidur dan memberi isyarat agar dia berbaring. Namun, Nicole tidak mau melakukannya. Aku baik-baik saja. Pemandangan di sana terasa begitu familiar di masa lalu, jadi aku mencoba mengingat kembali kenangan masa lalu. Sayangnya, aku masih tidak bisa mengingat apapun. Bukan hanya dia yang tidak dapat mengingat apapun. Upayanya itu malah membuat sakit kepala terus-menerus, yang membuatnya merasa patah semangat. Merasa patah hati atas nama Nicole, Jared mengusap rambutnya dengan telapak tangannya yang besar sambil menghiburnya. Tidak perlu terburu-buru. Kamu mungkin bisa mengingat semua kenanganmu suatu hari nanti. Dia tidak ingin terlalu banyak mengekspos masa lalu Nicole karena dia khawatir hal seperti ini akan terjadi lagi. Nicole tidak hanya bisa mengingat kembali, tetapi dia juga menderita. Jared Johnston, aku benar-benar ingin mengingat semuanya. Terlepas dari sifat dari semua yang telah terjadi di masa lalu, Nicole dapat mengetahuinya. Hal ini sangat berbeda dengan keadaannya saat ini, di mana ia tidak dapat mengingat apapun. Sekarang, lebih dari sebelumnya, ia membutuhkan orang untuk menceritakan semua hal yang seharusnya ia ketahui, dan itu bukanlah perasaan yang menyenangkan. Aku tahu. Jared memeluk Nicole sambil menempelkan dagunya di kepala Nicole. Lalu, dia mulai menamparkan punggungnya dengan lembut untuk menenangkan emosinya. Nicole tak kuasa menahan diri untuk melingkarkan lengan di pinggang pria itu sambil membenamkan wajahnya di dada pria itu. Rasanya seperti akhirnya ia punya seseorang untuk memuaskan isi hatinya. Meski ia tak mengatakan apapun, jelas terlihat bahwa Nicole merasa sangat rapuh. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja. Anak-anak akan baik-baik saja. Dan kita juga akan baik-baik saja. Jared memanjangkan rambutnya dengan lembut sambil menenangkannya dengan suara lembut. Nicole begitu tertekan hingga ia benar-benar kehabisan tenaga. Namun, memeluk Jared seperti itu membuatnya merasa aman dan penuh harapan. Pria ini, yang ia anggap sebagai musuhnya saat ia menculiknya dari bandara, ternyata adalah suami sahnya dan ayah biologis anak-anaknya. Ia adalah pria yang memberikan dukungan terbesar saat ia kembali ke keluarganya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia mulai terbiasa dengan Jared yang berada di sisinya dan mendukungnya. Aku benar-benar minta maaf, Jared Johnston. Kalau ingatanku bisa kembali, mungkin kita akan. Memang, jika dia dapat mengingat kembali, hubungan mereka mungkin akan kembali seperti dulu, tetapi dia tidak dapat menjanjikan apapun sekarang. Bab 2033. Bibir Jared melengkung membentuk senyum hangat. Jangan minta maaf. Kau sudah melakukannya dengan baik. Bukankah kau bilang akan mengikuti kata hatimu? Sepertinya hatimu menyuruhmu untuk datang kepadaku. Meskipun ia merasa frustrasi karena ada orang lain yang mengejar Nicole, sikap Nicole terhadap Lawrence tidak membuatnya bersedih atau gila. Ia telah membuat pilihan yang tepat dengan mengikuti kata hatinya, dan hasilnya sangat memuaskan bagi Jared. Mereka mungkin tidak lagi bergairah dalam percintaan seperti sebelumnya, tetapi Jared dengan senang hati memberinya ruang dan waktu. Ia bersedia menunggunya, dan ia yakin bahwa ia tidak akan mengecewakannya. Pada saat itu, Nicole kembali ke dunia nyata dan menyadari bahwa ia sedang memeluk Jared. Wajahnya langsung memerah saat ia mendorong Jared menjauh, menciptakan jarak di antara mereka. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar lengah dan memeluk Jared beberapa saat yang lalu. Ini sangat memalukan. Aku merasa seperti akan mati. Jared tersenyum nakal saat melihat betapa gugupnya dia. Apa kau mencoba mengatakan padaku bahwa tidak terjadi apa-apa beberapa detik yang lalu?
Apa yang terjadi tadi? Tidak terjadi apa-apa, jelas Nicole, pipinya memerah. Yah, kau memelukku atas kemauanmu sendiri. Jared berhenti sejenak sebelum mendekati Nicole. Atau mungkin, kau punya rencana lain. Apa kau ingin sesuatu yang lain terjadi? Tentu saja tidak. Wajah Nicole memerah lebih merah lagi. Si brengsek ini menggodaku. Tidak, tanya Jared, mendekatkan diri padanya hingga dia bisa merasakan napasnya. Nicole tidak dapat menahan napas. Ia segera mencoba menjauhkan diri, tetapi karena terlalu agresif, ia kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Oh, Nicole menjerit sebelum mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu. Dia tidak tahu apa yang telah dia tangkap, tetapi dia tetap memegangnya erat-erat. Aduh, sayangnya, benda yang dipegangnya adalah dasi Jared. Ia telah menarik Jared bersamanya, menyebabkan Jared juga terjatuh. Keduanya jatuh ke tempat tidur, dengan Jared sekarang berbaring di atas Nicole. Lumayan juga. Kamu bisa lebih jago menyalakan percikan apinya, kok. Jared menyeringai. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bermaksud melakukan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk menggodanya karena dia ingin melihat ekspresi paniknya. Jangan main-main lagi dan minggirlah dari hadapanku, wajah Nicole memerah. Lalu, dia mendorongnya dengan paksa, karena merasa sangat malu. Wah, seru anak-anak serempak saat pintu terbuka. Anak-anak yang menerobos masuk adalah hal terakhir yang Nicole lihat. Nicole yang sekarang benar-benar malu, segera duduk setelah mendorong Jared. Sementara itu, Jared menurutinya dan berhenti menggodanya sambil berdiri di samping tempat tidur. Ibu mencium ayah. Lana membelalakkan mata polosnya. Hal ini membangkitkan keinginan Nicole untuk menghapus memori itu dari kepala Lana. Kenapa si gadis kecil ini berkata seperti itu? Omong kosong. Ibu sedang tidak enak badan, kata Nolan sambil mengerutkan kening. Dia tidak mau mengakui apa yang baru saja dilihatnya. Itu tidak seperti yang orang-orang di TV. Itu sama sekali tidak seperti itu. Tidak, tapi ibu tidak kelihatan sakit, jawab Lana. Bibir Nicole berkedut saat dia menjelaskan dengan tenang, ibu merasa sedikit pusing, jadi aku terjatuh. Apakah ayah juga jatuh? Lana melanjutkan, aku melihat apa yang terjadi. Tapi mengapa ibu menyangkalnya? Nicole tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana dia akan menjawabnya? Haruskah aku katakan saja kalau Jared terjatuh karena aku menariknya ke bawah bersamaku saat aku terjatuh? Bab 2034. Kemarilah, Lana. Jared melambaikan tangan pada Lana, yang berjalan terhuyung-huyung ke arahnya dengan patuh. Hai, ayah. Sambil menggendongnya, Jared bertanya dengan lembut, mengapa kamu datang ke sini bersama saudaramu? Oh, kami di sini untuk menjemputmu dan ibu untuk makan malam. Nenek mereka awalnya meminta para pembantu memanggil Jared dan Nicole, tetapi karena Lana dan Nolan khawatir pada Nicole, mereka pun mengajukan diri untuk naik ke atas. Baiklah, kalau begitu mari kita turun untuk makan malam, ya. Jared tersenyum. Tentu saja, Lana melingkarkan lengannya di leher pria itu. Ayo makan. Jared melirik Nicole sebelum keluar dari ruangan bersama Lana, meninggalkan Nicole dengan berbagai pertanyaan di benaknya. Apa mereka membiarkannya begitu saja? Ini adalah pertama kalinya Lana menyerah sebelum mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Ini tidak akan terjadi di masa lalu. Bagaimana Jared bisa melakukan itu? Mengapa Lana begitu patuh saat dia ada? Tanya Nicole pada dirinya sendiri. Nicole tiba-tiba merasa bahwa Lana pilih kasih. Dulu, ia selalu kesulitan menjawab pertanyaan Lana. Bahkan, tidak ada satupun taktiknya yang berhasil saat ia mencoba mengalihkan perhatian Lana. Ibu benar-benar jatuh karena pusing. Nolan menghampiri Nicole dan bertanya dengan nada sedih. Aku benar-benar jatuh karena kecelakaan. Nicole membelai kepalanya dan menjelaskan dengan sabar. Itu hanya kecelakaan. Bahkan jika dia berhasil menghidupkan kembali hubungannya dengan Jared, mereka tetap tidak bisa berciuman di depan anak-anak mereka. Ibu, apakah ibu sudah memaafkannya? Tanya Nolan sambil menggigit bibirnya. Dia ingin tahu apakah usahanya berhasil. Apa yang tidak disukai dari ayah baptis? Ini bukan tentang memaafkan. Meskipun Mommy sudah melupakan masa lalu,
Mommy percaya bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun kepada kita. Jelas Nicole memutuskan untuk memberitahu Nolan karena dia lebih dewasa daripada Lana. Tapi ayah baptis bilang Jared tidak melindungimu, jawab Nolan. Dan itulah sebabnya ibu sendirian di negara lain. Kalau ayah baptis tidak membantu ibu, hidup kita pasti akan mengerikan. Lawrence yang memberitahumu. Nicole mengerutkan kening, ekspresinya berubah tegas. Ia berpendapat bahwa Lawrence tidak seharusnya berbicara kepada anak-anak tentang hal-hal ini. Lagi pula, ia tidak tahu persis apa yang telah terjadi di masa lalu. Nolan menggelengkan kepalanya. Ayah baptis mengatakan itu ketika dia datang kemarin. Dia telah mendengar semuanya, itulah sebabnya dia berpikir bahwa Jared tidak pantas mendapatkan ibunya. Baginya, hanya ayah baptisnya yang bisa melindungi ibunya. Nicole merasa sedikit lega. Meskipun itu fakta, itu bukan gambaran lengkapnya. Kau mengerti. Nolan mengangkat alisnya, tampak sedikit bingung. Tidak peduli seberapa tinggi IQ-nya, dia tetaplah anak berusia 5 tahun. Tidak mudah baginya untuk memahami hal-hal yang rumit. Namun, itu tidak berarti bahwa ia tidak mengerti apa yang Nicole coba katakan. Singkatnya, itu bukan salah Jared, tetapi Nolan tetap percaya bahwa Jared tidak cukup baik untuk ibunya. Meskipun dia menggertakkan giginya, dia tidak meneruskan pembicaraan dengan Nicole. Sebaliknya, dia hanya memegang tangan Nicole dan berkata, "Ayo makan malam, Bu." Bab 2035. Tentu saja, jawab Nicole. Dia pun tidak melanjutkan pembicaraan itu, karena dia mengira Nolan telah memahaminya. Ketika mereka turun ke bawah, semua orang di keluarga sudah duduk dan menunggu Nicole. Semua orang khawatir tentangnya, jadi mereka merasa lega ketika melihat bahwa dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Nicole, kalau pekerjaan terasa terlalu berat bagimu, katakan saja pada Sean dan Steve. Mereka bisa berbagi beban kerja denganmu, Gloria mengingatkannya. Dia telah mengalami begitu banyak kesulitan sebelum akhirnya mendapatkan Nicole kembali. Yang dia inginkan sekarang hanyalah Nicole mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Dia tidak terlalu peduli dengan hal lain, karena tidak ada yang lebih penting daripada Nicole. Jangan khawatir, Bu. Aku baik-baik saja, Nicole tersenyum sambil menghibur Gloria. Nicole baik-baik saja, dan kami akan menjaganya, janji Sean dan Steve. Baiklah, beri perhatian lebih pada adikmu, Gloria mengingatkan mereka. Mereka mengobrol sambil makan, dan dalam sekejap mata, makan malam pun selesai. Karena mereka tidak ingin Nicole merasa tidak enak badan, Gloria segera menyuruh Nicole kembali ke kamarnya setelah piring terakhir dibersihkan. Jared tentu saja mengikuti Nicole ke atas, tetapi begitu Nicole melihat tempat tidur, ia teringat kembali kejadian beberapa jam yang lalu, menyebabkan wajahnya memerah sekali lagi. Aku mandi dulu. Dia bergegas ke kamar mandi karena tidak tahan berada di ruangan yang sama dengannya. Namun begitu dia masuk, dia mulai menyesalinya. Mengapa ini terasa jauh lebih aneh? Silakan, aku akan mandi setelah kamu selesai, jawab Jared. Nada suaranya terdengar seperti sedang menggodanya dan tersenyum di waktu yang sama. Tolong berhenti bicara. Nicole berteriak karena dia masih frustrasi dan malu. Orang ini membuatku kesal. Jared tertawa terbahak-bahak. Dia masih sangat imut saat marah. Keesokan paginya, matahari memancarkan cahayanya yang cemerlang sementara angin sepoi-sepoi bertiup melewati awan yang tenang. Jared berangkat kerja setelah mengantar anak-anak ke sekolah, dan Nicole berangkat ke kantor pusat Riddle Corporation. Nicole memasuki kantornya segera setelah dia tiba. Nona Nicole, ini tanggapan dari Departemen Pemasaran. Sekretaris itu meletakkan berkas itu di meja Nicole. Baiklah, jawab Nicole, setelah itu sekretaris itu keluar dari ruangannya. Dia membolak-balik dokumen dan mengerutkan kening saat tatapannya menjadi gelap. Sambil menghubungi nomor ekstensi, suara Nicole berubah menjadi dingin dan datar saat dia berkata, beritahu Departemen Sumber Daya Manusia untuk membuat draft kontrak pemutusan hubungan kerja. Kemudian, serahkan kepada Kepala Departemen Pemasaran dan beritahu dia bahwa dia sudah bisa meninggalkan perusahaan. Ya, Nona Nicole, jawab sekretaris itu. Nicole menyipitkan matanya sedikit. Menurut temuan Sean, Walker adalah salah satu antek Damien,
dan Kepala Departemen Pemasaran berada di bawah Ten Walker. Dengan rencana reformasi perusahaan yang sedang berjalan, departemen yang membutuhkan penyesuaian paling signifikan adalah Departemen Pemasaran. Untungnya, mereka tidak mengecewakan Nicole karena mereka benar-benar berusaha menjalankan operasi gelap mereka secara tertutup. Dia sudah memberi mereka kesempatan, tetapi karena pria itu menolak untuk mengambilnya, dia tidak punya pilihan lain. Bagi perusahaan yang selama ini berjalan lancar, pergantian kepala departemen pemasaran secara tiba-tiba merupakan peristiwa penting. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh perusahaan, yang tentu saja sampai ke telinga Ten Walker. Bab 2036. Dengan penuh amarah, Ten Walker menyerbu ke kantor Nicole dan berseru, "Meskipun Anda seorang CEO, Anda tetap harus bertindak wajar. Bagaimana Anda bisa memecat seorang karyawan tanpa alasan yang kuat? Apakah Anda mencoba menyingkirkan para pembangkang?" Menanggapi tindakan Ten Walker yang menanyainya, sorot dingin melintas di mata Nicole saat suaranya menjadi dingin. "Apakah maksudmu dia pembangkang? Atau kamu pembangkang?" "Apa, aku?" tanyanya, tidak menyangka akan menghadapi tuduhan seperti itu. Sebaliknya, Nicole tidak panik, dia bahkan membalikkan keadaan. "Mengapa ini terjadi? Dalam situasi seperti ini, bukankah dia seharusnya mencoba menenangkan orang lain agar terhindar dari kesulitan di masa mendatang? Mengapa dia mengalihkan kesalahannya kepadaku? Apa yang seharusnya kukatakan sekarang? Setiap jawaban yang kudapatkan bisa jadi merupakan jawaban yang salah," pikirnya. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia punya motif tersembunyi, dan dia juga tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang kepala departemen pemasaran. Namun dengan melakukan itu berarti dia secara diam-diam mengakui bahwa semua tuduhannya tidak berdasar dan salah. Kemudian, dia langsung menyadari bahwa dia telah terjebak tanpa jalan keluar. Dan begitu saja, wajah Ten Walker berubah dari pucat menjadi ungu. "Tuan Walker, kami sudah sangat lunak padamu, karena kau sudah lama bekerja di perusahaan kami. Tapi kau harus tahu apa yang paling dibenci kakekku." Sean masuk, nadanya dingin sekali. Mereka tahu bahwa Tuan Walker tidak akan menyerah begitu saja, tetapi tidak seorang pun menduga bahwa ia akan membuat keributan di kantor Nicole. "Tuan Riddle, apakah perusahaan sekarang memecat karyawan tanpa mengikuti prosedur yang paling mendasar?" Tuan Walker menjawab, merasa agak terintimidasi saat melihat Sean. Akan tetapi karena keadaan sudah sampai pada taraf mengenaskan, ia tidak punya jalan keluar. Dokumen-dokumen itu diperoleh dari Departemen Sumber Daya Manusia dan ditandatangani oleh ketua. Semua prosedur selanjutnya akan diikuti sesuai dengan hukum. "Menurut Anda, apa yang kurang dalam proses ini?" Steve menambahkan, suaranya juga dingin, mengungkap argumen tak berdasar Ten Walker dalam proses itu. "Apakah dia pikir dia bisa dengan mudah menggertak saudari kita? Baiklah, Anda memecat kepala departemen pemasaran. Tidakkah Anda memerlukan keputusan bulat dewan untuk ini?" Ten Walker membantah, menolak untuk menyerah. Ini adalah pengaruhnya yang terakhir dan tersisa. Jika dia dipecat, dia akan kehilangan kekuasaannya. "Dewan Direksi," Sean menyeringai dengan sedikit geli. "Ketua, CEO, dan Presiden semuanya hadir. Apakah menurutmu perlu ada rapat Dewan Direksi?" Tidak seorang pun yang berani mengajukan keberatan jika ketiga-tiganya telah sepakat dengan suatu keputusan. Ten Walker langsung terdiam, wajahnya kembali pucat. Jika trio Sean, Steve, dan Nicole ingin mengeluarkan seseorang dari perusahaan, orang yang dimaksud tidak akan bisa mempertahankan posisinya lagi. "Tuan Walker, Anda juga bebas meninggalkan perusahaan. Mengenai saham yang Anda miliki, perusahaan akan membelinya kembali dengan harga pasar." Nicole melirik Tuan Walker sambil berbicara dengan nada tenang dan tak tergoyahkan. "Nicole, kau sudah keterlaluan," teriak Tuan Walker, langsung marah besar, karena ia tidak pernah menduga rencananya akan menjadi bumerang. Sambil mengangkat sebelah alisnya, Nicole berkata, "Kalau kamu tidak mau pergi dengan harga diri yang utuh, kita selalu bisa cari cara lain." Kemudian, dia melemparkan sebuah dokumen ke arah Ten Walker, yang menimbulkan suara berderak dan renyah saat dokumen itu mendarat.
Jantung Ten Walker berdebar kencang. Ia ragu-ragu saat melihat kertas-kertas itu, tidak yakin apakah ia harus membukanya. Coba lihat, saya yakin Anda akan membuat keputusan yang tepat, Tuan Walker. Nicole mengakhiri, senyumnya memancarkan nada dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. Ten Walker sedikit gemetar saat membuka dokumen-dokumen itu dengan sangat enggan. Wajahnya langsung pucat, seolah-olah seluruh tenaganya telah terkuras dari tubuhnya. Dia telah menghabiskan 5 tahun terakhir di markas besar tanpa menimbulkan masalah. Namun, begitu Nicole kembali, dia telah mengungkap semua perbuatannya dan memblokir setiap rute yang terlihat untuk melarikan diri, membuatnya benar-benar lengah. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa Nicole mungkin ingin membuat keributan dengan memecat kepala Departemen Pemasaran. Nicole telah menunggunya jatuh ke dalam perangkapnya, yang dilakukannya dengan bodoh. Baik kepala bagian pemasaran maupun Ten Walker telah diberhentikan. Ten Walker menduga bahwa rencana jahat Damien mungkin telah diketahui oleh ketiga bersaudara itu. Hanya saja yang pertama masih percaya bahwa mereka melakukan semuanya secara sembunyi-sembunyi, dan dengan kesombongan yang besar pula. Bab 2037. Silakan pergi. Setelah semua yang telah dikatakan dan dilakukan, sebaiknya jangan biarkan sentimen negatif tentang keluarga Riddle menyebar saat ini. Nicole menyimpulkan, tidak dapat lagi mengganggu Tuan Walker. Saat kata-katanya jatuh, Ten Walker terhuyung mundur. Mereka telah memilih untuk membiarkannya pergi dengan anggun bukan karena mereka ingin menjaga martabatnya, tetapi karena dia adalah senior di perusahaan mereka. Itu semua dilakukan demi keluarga Riddle. Ten Walker merasa seolah-olah dia telah jatuh ke jurang es. Tubuhnya menegang, dan dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Setelah mengumpulkan dokumen-dokumen itu, dia meninggalkan kantor Nicole dengan ekspresi sedih. Menyedihkan, gerutu Steve dengan frustrasi. Mereka semua memberi Ten Walker kesempatan, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana memanfaatkannya, maka inilah yang pantas diterimanya. Tidak apa-apa, ayo kembali bekerja, tatapan Sean pun menjadi gelap. Mereka mendengar kabar bahwa Ten Walker akan membuat kekacauan, jadi mereka khawatir dia akan mencelakai Nicole. Namun untungnya, tidak terjadi apa-apa. Hei, Sean, Steve. Paman Damien mungkin akan segera bertindak. Tetaplah tenang, kata Nicole tegas. Baiklah, kami akan bersiap untuk itu, jawab Sean dan Steve dengan ekspresi serius. Damien telah menyelesaikan bidak catur terakhirnya dengan pemecatan Ten Walker baru-baru ini. Oleh karena itu, apapun bisa terjadi jika Damien bertindak karena putus asa. Tak lama kemudian, berita tentang kepergian Ten Walker dan kepala Departemen Pemasaran dari perusahaan mulai menyebar di internal Riddle Corporation. Diskusi sudah berlangsung sengit, tetapi berita mengejutkan itu langsung menjadi berita utama. Benarkah? Itu tidak mungkin. Semua orang punya kesempatan. Aku pasti sedang bermimpi. Jangan terlalu bersemangat. Ada persaingan di dalam perusahaan, dan Anda mungkin tidak akan punya kesempatan. Yah, kalau aku tidak pernah mencoba, aku tidak akan pernah tahu. Topik pembicaraan beralih dari gosip tentang pemecatan 2 karyawan ke persaingan internal yang terbuka untuk memperebutkan posisi kepala Departemen Pemasaran. Seluruh Riddle Corporation dipenuhi dengan kegembiraan selama beberapa saat. Beberapa orang ikut dalam keributan sementara yang lain bersemangat untuk berpartisipasi. Jarang sekali perusahaan bisa segembira ini setelah bertahun-tahun. Nicole, kau benar-benar berhasil melakukan 2 hal sekaligus dengan rencanamu ini, puji Steve. Stabilitas adalah hal yang paling dibutuhkan Riddle Corporation saat ini, dan dengan demikian, rumor apapun akan merugikan. Dengan mengumumkan kompetisi terbuka untuk posisi tersebut, mereka dapat mulai menyaring bakat sambil mengakhiri semua gosip tentang Ten Walker. Harus adil, dan kita butuh individu yang cakap untuk posisi itu. Tak perlu dikatakan lagi, Departemen Pemasaran adalah departemen krusial, dan mereka tidak bisa membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Jangan khawatir, saya sudah memberikan instruksi yang diperlukan ke Departemen Sumber Daya Manusia, kata Steve dengan percaya diri. Bagus, kita tunggu saja kabar selanjutnya,
Gumam Nicole, menunjukkan rasa puasnya. Jika segala sesuatunya sudah pada tempatnya dan tersusun dengan baik, sisanya akan ditentukan oleh hasilnya. Baiklah, acaranya sudah berakhir. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Sean dan Stephen bertukar pandang dan meninggalkan kantor Nicole. Di sisi lain, Tuan Walker telah pergi ke Damien setelah meninggalkan Riddle Corporation. Tuan Riddle, kita telah ketahuan, kata Tuan Walker dengan ekspresi kekalahan di wajahnya. Melihat penampilannya yang lesu, Damien mengernyitkan alisnya. Apa maksudmu? Walker menjelaskan seluruh situasi secara terperinci sambil menggertakkan giginya karena frustrasi. Saya tidak menyangka Nicole begitu tangguh. Dia telah merencanakan semuanya segera setelah dia kembali, dan telah menggunakan rencananya untuk menyingkirkan saya dari Riddle Corporation. Sebagai seorang veteran, sungguh memalukan baginya untuk dikeluarkan dengan cara seperti itu. Kau tak berguna, dengus Damien dingin saat wajahnya berubah menjadi hijau. Tuan Walker merasa dirugikan, tetapi ia tetap tidak berani membantah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya. Bab 2038. Tuan Walker, Anda boleh pergi sekarang. Saya akan meminta sekretaris saya untuk memberi Anda kantor. Silakan beristirahat. Everett masuk ke dalam dan berkata dengan nada yang tampaknya ramah. Akan tetapi, matanya sama sekali tidak menunjukkan emosi. Tentu, kata Walker dan keluar dari ruangan. Ada apa? Damien bertanya dengan rasa ingin tahu, karena dia tahu bahwa Everett sengaja mengusirnya. Ayah, tidak perlu baginya untuk mengetahui tindakan kita selanjutnya. Lagi pula, dia sudah diusir, dan mungkin telah dijadikan umpan untuk memikat kita, jawab Everett. Identitasnya telah terbongkar, tetapi dia masih merangkak kembali ke arah mereka. Sulit dipercaya bahwa Nicole tidak akan mengirim seseorang untuk melacak mereka, jadi Everett mengira bahwa Walker telah menjadi seseorang yang harus mereka waspadai. Mereka tidak bisa mempercayainya lagi. Mendengar itu, Damien menyadari apa yang terjadi dan mengangguk setuju. Kau benar. Kita tidak bisa memberitahunya tentang hal penting apapun. Mereka akan menjadi pihak berikutnya yang mendapat masalah serius jika ada yang bocor, dan itu adalah hal terakhir yang mereka butuhkan. Ayah, tidakkah ayah merasa ada yang aneh dengan Nicole? Tanya Everett lembut. Apa maksudmu? Tanya Damien, sedikit bingung. Baginya, Nicole masih sama sulitnya untuk dihadapi seperti sebelumnya. Sulit untuk dijelaskan, tetapi saya merasa, ada sesuatu yang tidak beres. Pokoknya, saya akan meminta seseorang untuk menyelidikinya. Everett menggelengkan kepalanya. Itu hanya firasatnya saja, dan dia tidak tahu apa sebenarnya yang salah dengan Nicole. Silakan saja kalau kamu curiga padanya. Akan lebih baik bagi kita untuk menemukan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengancamnya. Dengan begitu, kita tidak perlu takut padanya lagi. Mata Damien berkilat sinis saat berbicara. Saya sudah mengambilnya, kata Everett, lalu berjalan keluar. Damien bersandar di kursinya dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Namun, yang bisa dilakukannya hanyalah menggertakkan giginya karena frustrasi. Sudah 5 tahun, dan Nicole makin sulit dihadapi. Tak lama kemudian, matahari terbenam, dan burung-burung kembali ke sarangnya. Jared datang menjemput Nicole setelah bekerja, tetapi kali ini, dia tidak langsung mengantarnya pulang. Karena tidak dapat menahan rasa bingungnya, dia bertanya, kita mau kemana? Aku belum memutuskan. Jared memegang tangan Nicole dengan lembut sambil berkata. Kami belum menjemput Nolan dan Lana, jawab Nicole, merasa sedikit kesal. Bagaimana dia bisa melupakan anak-anak kami? Sebagai balasan, Jared tersenyum dan menjelaskan, orang tuamu pergi menjemput mereka. Mereka bilang mereka terlalu bosan di rumah, dan ingin menjemput mereka, jadi aku setuju. Kalau tidak, Jared tidak akan mengajaknya keluar dan mengabaikan anak-anak kecilnya. Nicole merasa lega setelah mendengar itu. Ah, orang tuaku pergi menjemput mereka. Pantas saja dia begitu tenang. Jadi, kemana kita akan pergi? Nicole bertanya lagi, karena dia belum mendapatkan jawaban yang dia inginkan sebelumnya. Dia masih memiliki musuh di Sanjoto,
dan dia tidak yakin apakah aman baginya untuk bepergian seperti itu atau tidak. Jangan khawatir, semuanya sudah beres, jawab Jared seolah tahu apa yang dipikirkan Nicole. Lagi pula, musuhmu mungkin tidak akan bisa menyakitimu lagi sekarang. Nicole mengerutkan kening dan memikirkan apa yang dikatakannya. Lalu, dengan nada ragu dalam suaranya, dia bertanya, apakah maksudmu paman-pamanku adalah satu-satunya musuhku saat ini? Kurasa tidak, kan? Paman-pamanku tidak seperti orang yang akan mengejarku. Mungkinkah mereka menyewa pembunuh bayaran? Ketika aku kembali ke sini sebelumnya, apakah orang-orang yang mencoba menyakitiku bekerja untuk mereka? Tanyanya. Jared mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kurasa begitulah yang bisa kukatakan. Setidaknya bagi Jared, tidak ada seorang pun di Sanjoto yang dapat menyakitinya. Satu-satunya orang yang mengganggunya adalah orang-orang yang telah mencoba menyakiti Nicole ketika ia kembali ke negara itu saat itu. Selain itu, ia juga yakin bahwa tidak ada satupun orang di Sanjoto yang mampu memperoleh informasi lebih awal daripada dirinya. Karena itu, ia tidak dapat memahami mengapa orang-orang itu begitu dekat untuk mengakhiri hidup Nicole begitu ia kembali. Bab 2039. Dengan demikian, Jared yakin bahwa orang-orang itu bukan dari Sanjoto, melainkan orang-orang yang tinggal di negara lain, yang juga ingin melihat Nicole mati. Selain organisasi yang telah mereka bubarkan, ia tidak dapat memikirkan orang lain. Dia belum berhasil menemukan apapun tentang mereka, jadi satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menjaganya tetap aman sambil mencari petunjuk secara diam-diam. Nicole melirik Jared sekilas, karena ia merasa Jared tidak menanggapinya dengan serius, membuatnya merasa bimbang. Apakah dia tidak peduli sama sekali? Mobil berhenti ketika mereka masih asyik mengobrol, menyadarkan Nicole dari lamunannya. Dia melihat keluar jendela dan di sana, dia melihat sebuah halaman yang elegan terletak persis di luar. Hal ini membuatnya bingung. Tempat apa ini? Kau akan tahu begitu kita masuk. Jared meraih tangan Nicole dan menuntunnya keluar mobil. Mereka berjalan santai melalui jalan setapak batu menuju halaman sambil menikmati aroma harum di sepanjang jalan. Nicole mengamati area yang sama sekali asing baginya. Meskipun sama sekali tidak mengenal tempat itu, ia mulai menyukainya dan tidak merasa keberatan sama sekali. Mereka berhenti di depan pintu sebuah rumah besar, yang kebetulan terbuka dari dalam. Kemudian, seorang pemuda berpakaian santai, yang tampaknya seusia dengannya, muncul di hadapannya. Nicole, kau di sini. Martin tersenyum hangat. Meskipun Nicole tidak dapat mengingat siapa dia, kehadirannya tidak membuatnya merasa tegang sama sekali. Halo, Martin, Nicole menyapa dan mengangguk sopan. Apa? Keterkejutan di mata Martin tiba-tiba menghilang. Ketika Nicole mengucapkan namanya, ia sempat berpikir bahwa Nicole telah mendapatkan kembali ingatannya. Namun, dengan melihat mata Nicole, ia dapat mengetahui bahwa bukan itu masalahnya, dan saat itulah ia menyadari bahwa ia telah bereaksi berlebihan. Kita bicara di dalam saja. Martin berdiri di samping, memberi jalan bagi Jared dan Nicole agar mereka bisa masuk ke rumahnya. Meskipun Nicole tidak ingat Martin, informasi yang diberikan Jared kepadanya sudah mencakup detail tentangnya. Jadi, Nicole tahu siapa Martin dan alasan Jared membawanya ke sana. Martin memiliki banyak prestasi di bidang medis, dan saat itu ia sudah menjadi profesor medis. Oleh karena itu, Nicole menilai Martin pastilah seorang praktisi medis yang hebat. Dengan mengingat semua ini, Nicole menduga Jared mungkin membawanya ke sini agar Martin dapat memeriksa kondisinya. Namun, ia tidak memiliki harapan besar untuk sembuh. Itu bukan karena dia tidak percaya pada Martin. Dia telah menemui terlalu banyak dokter dalam 5 tahun terakhir, namun, tidak ada satupun yang dapat menolongnya. Lebih jauh, dia memiliki sedikit pengetahuan medis, tetapi dia juga tidak dapat melakukan apapun untuk mengatasi kondisinya. Itulah sebabnya Nicole merasa bahwa, meskipun Martin adalah seorang praktisi medis yang luar biasa, dia belum tentu punya solusi untuknya. Namun terlepas dari semua itu, Nicole tetap merasa apa yang dilakukan Jared untuknya sangat menyentuh hati. Setelah mereka duduk, Martin menuangkan segelas air untuk mereka masing-masing dan duduk di hadapan mereka.
Kemudian, ia mengamati Nicole dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau masih terlihat sama. Bagaimana keadaanmu selama 5 tahun terakhir? Mari kita mulai, kata Nicole acuh tak acuh karena dia tidak ingin mengejar ketinggalan. Sebagai tanggapan, Martin tersenyum pahit dan menjawab, baiklah kalau begitu. Walaupun Nicole tidak dapat mengenalinya, sikapnya terhadapnya masih tetap dingin seperti sebelumnya setelah bertahun-tahun. Setelah itu, Martin mengeluarkan beberapa peralatan pemeriksaannya dan melakukan pemeriksaan pada Nicole dengan ekspresi serius di wajahnya. Ruang tamu menjadi sunyi senyap, Martin tidak mengucapkan sepatah kata pun dan Nicole hanya duduk diam tanpa sedikit pun rasa tidak sabar. Ia bersikap seolah-olah ia sudah tahu hasilnya, dan bahwa ia bisa menghadapi semuanya dengan tenang, bahkan jika ternyata ia salah. Jared dengan lembut memegang tangan Nicole seolah mencoba menghiburnya. Jared percaya bahwa masih ada harapan selama mereka berusaha. Mereka dapat mencari bantuan dari orang lain jika Martin tidak dapat membantu mereka, dan bahwa akan selalu ada jalan. Bab 2040. Setelah beberapa saat, Martin menatap Nicole dan berkata, kamu mencoba memanjakan dirimu sendiri. Saya sudah menemui beberapa dokter dan saya juga mencoba melakukannya sendiri. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengetahui tentang kedokteran, dia sangat sadar bahwa dia memiliki beberapa kemampuan di bidang itu. Bahkan Ghost Hand tidak dapat menyembuhkannya. Memang sulit untuk mengatasinya. Aku sudah mencatat kondisimu dan aku akan mulai mempelajarinya nanti, jawab Martin, tidak terdengar terlalu terkejut dengan ketidakmampuannya menyembuhkan Nicole. Ia sudah menduga hal ini ketika Jared memberitahunya tentang kondisi Nicole, tetapi ia tetap setuju untuk membantunya. Mungkin ia percaya bahwa ia akhirnya akan menemukan solusi dengan bekerja sama dengan Nicole. Lagi pula, ia memiliki harapan besar pada kemampuan Nicole sebagai tangan hantu, beserta pengetahuan yang telah dikumpulkannya dari bekerja di bidang tersebut selama bertahun-tahun. Tentu saja, kata Nicole tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak ingat siapa Martin, dia tetap percaya pada Jared. Keluarga Riddle telah menyembunyikan kejadian kehilangan ingatan Nicole dari semua orang kecuali beberapa teman dekatnya. Fakta bahwa Jared telah meminta bantuan Martin menunjukkan bahwa Martin dapat diandalkan, dan bahwa dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Nicole. Saat mereka berdiri dan pergi, Martin mengantar mereka ke pintu. Ia hendak mengatakan sesuatu kepada Nicole, tetapi kemudian, ia merasa seolah-olah ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, dia mengurungkan niatnya dan berpikir, kurasa, bisa bertemu dengannya lagi sudah cukup baik. Setelah Nicole dan Jared menghilang dari pandangannya, dia mendesah dan masuk ke dalam mansion. Begitu dia kembali ke dalam, dia bersandar di sofa dan membaca lagi laporan hasil pemeriksaan Nicole. Kemudian, dia mengernyitkan dahinya karena kondisi Nicole memang sangat rumit untuk ditangani. Menutup laporannya dengan tiba-tiba, dia berdiri dan pergi ke ruang belajar di lantai atas. Setelah itu, dia mencari-cari di rak buku besar di ruangan itu dan mulai meneliti beberapa arsip medis kuno, berharap menemukan solusi untuk membantu Nicole. Di sisi lain, Jared sudah di jalan bersama Nicole. Apa itu Ghost Hand? Nicole akhirnya bertanya. Ia menjadi penasaran tentang hal itu ketika Martin menyinggungnya beberapa saat yang lalu, tetapi ia telah berusaha sebisa mungkin untuk tidak bertanya. Sekarang ia memiliki kesempatan untuk bertanya. Keahlian medismu dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, jawab Jared jujur sebelum melanjutkan ceritanya bahwa dia pernah menjadi murid James Dade, seorang dokter terkenal di dunia. Hal ini membuat Nicole terkejut. Apakah aku benar-benar sebaik itu? Setelah ia kehilangan ingatannya, ia hanya bisa mengingat sedikit pengetahuan medisnya, tetapi ia tidak tahu bagaimana ia memperolehnya. Ia juga tidak menyangka bahwa ia memiliki mentor yang begitu terkemuka. Mengapa kita tidak meneleponnya? Mungkin dia bisa membantuku, kata Nicole, matanya berbinar-binar dengan secercah harapan. Jared menatap Nicole dengan wajah masam. Dia sudah pensiun, dan kurasa hanya kau yang bisa menghubunginya. Tentu saja, yang ia maksud adalah Nicole yang dulu, yang tidak kehilangan ingatannya. Nicole bahkan tidak ingat siapa James Dade, apalagi tahu bagaimana cara menghubunginya. Cahaya di wajah Nicole memudar saat rasa tak berdaya membanjiri dirinya.
Dia sama sekali tidak mengingat James. Harapan yang baru saja dibangun hancur dalam sekejap. Dia hancur. Tidak apa-apa. Kemampuan medismu masih ada meskipun kau tidak bisa mengingatnya. Aku yakin kau bisa menemukan jalan keluar dengan bantuan Martin, Jared menyemangati. Lagi pula, mereka tidak terburu-buru untuk mendapatkan kembali ingatannya, dan karena itu, mereka bisa mengikuti arus saja. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti. Nicole melihat keluar jendela dan melihat sebuah restoran. Di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk berkedip karena bingung. Bukankah kita akan pulang? Mengapa kita di sini? Semua orang di rumah pasti sudah selesai makan malam saat kita kembali. Lagi pula, mereka pasti curiga kalau kita pulang dengan perut kosong, Jared menjelaskan kepada Nicole, seolah-olah dia bisa membaca pikirannya. Lalu dia membawanya keluar dari mobil.